Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa fillah, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di tengah-tengah pandemi, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bisa belajar di kelas bagaimana mestinya. Namun karena pandemi ini akhirnya kita tidak bisa bertatap muka. Namun walaupun seperti itu, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Sehingga dengan kesehatan tersebut kita harus bersyukur kepada Allah, senantiasa membasahi lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dan mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan, kita dasari karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fillah, ayyuhallab, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Yang antum dulunya mungkin di kelas 10 menjadi kelas 11. Yang antum kelas 11 ternyata hari ini sudah tidak terasa. Sudah kelas NHI ini ya. Kelas akhir. Saya ucapkan selamat, antum sudah mulai naik tingkat. Harusnya semakin naik tingkat seseorang itu semakin tambah ketakwaannya di hadapan Allah. Sebagaimana padi, ketika dia semakin tua, bukan semakin orang yang tidak baik ya. Jadi bukan menantang, bukan melakukan hal yang tidak baik, tapi semakin menunduk, semakin bertakwa, semakin menjadi orang yang selalu mencintai Allah dan takut kepada dosa. Jadi tulab sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya berada di hadapan antum sekalian untuk menyampaikan mukadimah ya. Insya Allah nanti kita di kelas NHI kita nanti akan belajar tafsir ya, di mustawa Thalis al-Ali. Jadi kitab muqarrarnya, kitab pegangannya ini nanti insya Allah kita akan belajar bersama. Dan pembahasannya ini itu singkat tapi sangat menarik ya kawan sekalian ya. Karena di sini pembahasannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kita, karena ada penjelasan suatu perbuatan yang sangat keji sekali ya. Suatu perbuatan yang hari ini mungkin karena sudah menjadi terbiasa ya, itu bukan dianggap dosa ya. Mungkin orang-orang di luar sana itu yang namanya anak sekarang kok nanti pacar gak punya cewek, itu lucu bro gitu kan ya. Tapi ternyata di dalam Quran yang mungkin antum sudah sangat hafal sekali, wala taqrabuz zina gitu kan, janganlah kalian itu mendekati zina ya. Apalagi masa-masa seperti ini, sekolah libur, kemudian gadget mungkin di tangan kita ya. Kita mungkin coba menghubungi kawan-kawan lama yang dulu mungkin SD masih lucu-lucu dan belum tahu apa-apa, ada lawan jenis. Ini kesempatan lebar sekali untuk melakukan suatu kemaksiatan ini ya. Tapi tadi seperti yang Ustadz sampaikan di awal, semakin kita tambah tingkat, harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam bab ini ya. Di sini itu di pembahasan kitab ini membahas surah An-Nur ya, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana hukuman had bagi orang yang berbuat zina. Ini ya. Lah, zina itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali dia mendekati terlebih dahulu. Wanifillah. Gitu ya.
Karena dia mendekati zina, akhirnya apa? Terjerumus dalam perbuatan zina. Ini ya. Ini kembali menasihati kepada Ustadz pribadi dan antum sekalian, jangan sampai kita lengah dengan HP kita sehingga kita berinteraksi dengan lawan jenis. Ini adalah langkah pertama setan untuk merayu kita untuk mendekati zina. Ya. Maka di sini nanti akan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hifdun nasl, hifdul ird. Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hukuman syar'i orang yang berbuat zina itu harus dilakukan apa-apa saja. Ya, ini dosanya Masya Allah luar biasa ini ya. Maka kita harus menjauhinya. Di ayat yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ya. Di dalam surah An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa surat ini diturunkan kepadanya, pada kita semua, dan di dalamnya diwajibkan kepada kita untuk mengikuti syariat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang supaya apa? La'allakum tadhakkarun. Supaya kita selalu mengingat. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ayat ini dijelaskan seorang tabi'in, ya. Beliau mufasir, orang yang alim Masya Allah. Qala al-Mujahid wal Qatadah. Beliau menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini ay bayyana. Di dalamnya akan menjelaskan kepada kita al-halal wal haram wal amru wan nahi wal hudud. Maka di dalamnya nanti akan dijelaskan bagaimana hal-hal yang halal, mana yang haram, mana-mana saja yang Allah perintahkan dan dilarang kepada kita, dan juga penjelasan tentang had, aturan-aturan terkhusus nanti dalam bagaimana ketika seseorang berzina itu hukumannya apa di dunia, ya, itu nanti dijelaskan dalam ayat ini. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin prolog muqaddimah dari kami. Nanti mudah-mudahan pandemi ini sudah segera bisa berakhir ya. Kemudian nanti kita bisa bermuajah, bertatap muka sebagaimana mestinya. Pembahasan selanjutnya sangat seru sekali ya. Ini mengingatkan kepada kita karena masa-masa seperti antum ini ya. Ini masa-masa rawan sekali. Interaksi dengan lawan jenis ini luar biasa. Nah, nanti mudah-mudahan dengan ini kita menjadi ingat sehingga kita jauhi sejauh-jauhnya sehingga menjadi orang yang berkualitas sehingga at-thayyibina lit-thayyibat. Mudah-mudahan kita nanti juga Allah siapkan yang terbaik karena kita menjadi orang yang terbaik. Maka tulab sekalian, karena sangat singkat saya tidak bisa berbicara panjang lebar. Nanti selanjutnya saya minta antum sekalian untuk kembali membuka Al-Quran ya, melanjutkan di ayat yang selanjutnya ya. Nanti di ayat yang kedua dan ketiga silahkan antum nanti dihafal, benar-benar memahami ayat ini ya, kita daburi ya. Dihafal kemudian diartikan, antum artikan nanti ya, diartikan dan ditulis ayat ini beserta artinya. Nanti selanjutnya bisa tugasnya disampaikan ke wali kelas gitu ya. Jadi nanti di ayat yang kedua dan ketiga nanti kita jelaskan ya. Tapi sebelum kita pahami atau kita jelaskan bersama, antum hafal dan antum tulis arti dari ayat 2 dan 3 tersebut. Itu ya tulab anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit dulu prolog mukodimah kita dari pembelajaran tafsir surah An-Nur. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kelas bagaimana mestinya. Itu dulu yang Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kepada Bapak Ibu yang di rumah. Karena pesantren libur, sehingga pengawasan Bapak Ibu sekalian, kami mohon bagaimana mengawasi anaknya, karena hari ini kami tidak bisa banyak ikut andil dalam mentarbiyah anak Bapak Ibu sekalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang kami sampaikan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilafnya dari kami pribadi. Astagfirullahaladzim walakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.